Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Saya tanya, ada yang disebutkan dengan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu abtar. Segala hal-hal yang baik tidak diawali dengan basmalah minimal, maka amalnya akan terputus. Jadi amal dunia saja. Makanya amal itu ada amal dunia, ada amal akhirat. Kalau kalian hanya melakukan suatu hal dengan tanpa mengawalinya dengan basmalah, maka tidak ada peluang bagi kalian untuk meraih pahala akhirat. Contoh simpelnya adalah ketika kalian makan, kalian tidak baca doa misalkan, maka kenyangnya kalian itu hanya pahala didapatkan untuk perkara dunianya saja, tapi untuk akhiratnya tidak ada. Tapi kalau kalian awali dengan minimal basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian kalian makan, maka setiap butir nasi yang kalian konsumsi itu akan menjadi pahala bagi kalian. Maka dari itu orang-orang yang tengah mengabdikan dirinya, yang masak di dapur ini luar biasa. Maka dari itu kita doakan beliau-beliau yang di dapur ini, semoga beliau diberikan keikhlasan dan sudah pasti pahalanya mengalir. Yang makan kita semua kan, kita nggak ikut masak, tinggal makan saja. Maka jika ada makanan yang sampai dibuang-buang, itu keterlaluan. Nah karena itu, jika kemudian kita lupa mengucapkannya di awal, kalian lagi makan, saya yakin kalian sering. Ketika kalian makan, tiba-tiba kemudian, saya lupa nggak baca doa tadi. Nah, lalu bagaimana sikap kalian? Apakah kalian ya udahlah sudah terlanjur makan saja sampai selesai? Baru nanti kalau nambah baca doa misal. Nah ini hal yang keliru. Bagaimana? Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghayra muhkirat fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi athnaiha biqouli bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kalau kita di awal itu lupa untuk membaca basmalah paling minimal, maka kata beliau ini wa tusannu, disunnahkan itu membacanya ketika kalian ingat sudah. Minimal redaksinya adalah bismillahirrahmanirrahim, atau paling pendeknya lagi adalah bismillah. Kalau misalkan ada yang belum hafal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kalian paham terhadap doa makan itu luar biasa ini. Cuman sayangnya orang yang baca doa itu kadang hanya di lisan saja. Jadi nggak meresap ke jiwanya, hanya sekedar bacaan saja. Makanya seakan-akan nggak ada efeknya. Saya akan coba sampaikan kepada santri dan santriwati sekalian. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami. Tidaklah disebutkan berkah kecuali bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Karena itu oleh para ulama disampaikan berkah itu adalah ziyadatul khairi, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Kalian punya uang 1 juta, cuman hari ini habis, karena tidak ada keberkahan. Namun ada orang yang punya uang 100.000 itu bisa sampai 1 bulan. Ada orang yang banyak uang, cuman dengan uangnya itu habis sudah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fima razaqtana, terhadap apa yang telah engkau rizkikan, berikan. Rezeki itu apa? Rezeki itu kadang orang hanya mengartikannya dengan nominal. Tahu nominal ya? Dengan materi, dengan uang, harta. Itu rezeki katanya. Padahal rezeki itu tidak sesempit itu. Ada orang yang banyak uang, cuman hatinya masih gelisah. Saya yakin banyak orang semacam ini. Orangnya sudah kaya raya, tapi gelisah hatinya. Seakan-akan dengan kekayaan itu masih ada kegundahan.
Istilah sekarang itu gegana. Kalau yang kaya saja gegana, apalagi yang miskin. Maka sebetulnya orang yang miskin itu dia yang tidak banyak pertanggungjawabannya di akhirat. Karena apa yang mau dipertanggungjawabkan? Harta tidak ada, jabatan juga tidak ada. Beda halnya dengan orang miskin, beda halnya mohon maaf dengan orang yang kaya. Orang yang kaya seluruh hartanya nanti akan dipertanggungjawabkan. La tazulu qadama 'abdi rajulin hatta yus'alu an umurihi. Kurang lebihnya redaksinya seperti itu. Jadi kata Nabi, tidak akan bergeser selangkah pun kaki seorang hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulut-mulut dikunci. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut suka berdusta. Apa yang dikatakan mulut kadang tidak sesuai dengan kata hati. Banyak ketika di akhirat mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang bersaksi? Aydihim, tangannya akan bersaksi. Kalian jangan heran nanti kalau tangannya menyaksikan, ya Allah, saya sering digunakan untuk mukul orang, saya digunakan untuk tindak kriminal misalnya. Nanti akan bersaksi semua. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pun demikian dengan kakinya. Kakinya kalian digunakan untuk melangkah kemana? Kakinya nanti juga akan berbicara. Jadi segala sesuatu yang berkelindan dengan kehidupan kita akan menjadi saksi. Bahkan yang paling luar biasanya, mohon maaf, jika ada seseorang yang berbuat kemaksiatan, katakanlah ada seorang laki-laki dan perempuan yang berkhalwat. Khalwat itu berduaan di tempat yang sepi. Maka seluruh hal yang ada di sekitarnya itu akan menjadikan saksi. Entah itu kursinya kah kalau di kelas, entah itu mejanya kah, papannya kah, gedungnya pun akan bersaksi bahwa orang ini telah melakukan kemaksiatan. Jadi tidak ada sedikit pun yang terlewatkan nanti. Maka dari itu ketika ada semacam ini, kalian diawasi polisi saja kalian takut pada hukuman. Hukuman polisi itu masih biasa ketimbang hukuman di akhirat. Banyak orang-orang yang melakukan tindak kriminal, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu selain dihukum di dunia, di akhirat juga dihukum lagi. Dan hukumannya lebih dahsyat. Nah, inilah pentingnya mengaji. Jadi anak-anak pesantren itu dia mempercayai adanya keberkahan. Jadi nanti misalkan kalian lupa membaca doa ketika melakukan hal-hal yang kebaikan itu, maka kalian baca ketika kalian ingat dengan redaksi minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini disampaikan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Coba diulang. Nah, Bismillahi fi awalihi wa akhirihi.